kepada kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Amin, berdoa bentar. Baiklah, sebelumnya ada yang bisa bantu Ibu untuk menghapuskan papan tulis? Saya Bu. Ya. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah hukum waris dalam Islam. Baiklah anak-anak, mohon perhatiannya. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum waris dalam Islam. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu tentang apa itu warisan? Sini Bu. Ya boleh, pada Warisan Santi. adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup kepada orang yang masih hidup, bisa jadi keluarganya atau yang masih dalam sejarah. Baik, bagus Gustin. Beri tepuk tangan kepada Gustin. Yeay. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas dua sub, di mana yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian mawaris serta tujuannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab seseorang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Bisa dipahami? Bisa ya Bu. Baiklah anak-anak, metode pembelajaran Ibu pada hari ini kita akan menonton sebuah video di mana di situ sudah ada penjelasan mengenai materi kita hukum waris dalam Islam. Nah, setelah itu kita akan bermain game untuk mengisi TTS ataupun teka-teki silang. Nah, di situ kalian harus benar-benar perhatiin video tersebut karena untuk mengisi TTS tersebut itu akan menjadi nilai evaluasi harian kita. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki bab mengenai hukum waris dalam Islam. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengambil dua sub, di mana siswa dapat menjelaskan pengertian warisan dan tujuannya. Dan yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan. Nah, baiklah, mohon perhatiannya semuanya anak-anak ya, karena setelah video pembelajaran ini kita akan melaksanakan permainan teka-teki silang. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian mawaris. Nah, di mana dari segi bahasa, mawaris ini adalah bentuk jamak dari kata maurus yang artinya harta yang diwariskan. Adapun dari segi istilah adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Nah, ilmu mawaris ini disebut juga sebagai ilmu faraid. Dikatakan ilmu faraid karena ilmu ini adalah membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Nah, untuk rukun mawaris itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah waris. Waris itu adalah orang yang mendapatkan warisan. Nah, yang kedua adalah muwarus, di mana orang yang meninggalkan harta warisan tersebut. Dan yang ketiga adalah maurus atau disebut sebagai harta warisan. Harta warisan ini adalah harta yang telah siap dibagikan setelah diambil kepentingannya untuk pemeliharaan jenazah. Adapun mengenai tujuan ilmu mawaris ini adalah yang pertama, memberikan pembelajaran kepada kaum muslimin untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam terkait tentang pembagian harta warisan. Nah, yang kedua yaitu menyodorkan solusi terbaik mengenai berbagai permasalahan tentang pembagian harta warisan, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.
Dan yang ketiga adalah menyelamatkan harta benda si mayit sehingga tidak jatuh kepada orang yang zalim atau orang yang tidak tepat untuk memilikinya. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan atau tidak mendapatkan warisan. Nah, mengenai orang-orang ataupun sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ini terdapat 4 dalam kajian fikih Islam. Yang pertama adalah sebab nasab atau sebab adanya hubungan keluarga. Yang kedua adalah sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Dan yang terakhir adalah sebab dari kesamaan agama. Nah, sedangkan sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan dalam kajian ilmu faraid itu, yang pertama adalah orang yang pembunuh, yang kedua adalah orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam, yang ketiga adalah budak, dan yang terakhir adalah perbedaan agama. Nah, salah satunya adalah perbedaan agama menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Baiklah, sekian anak-anak pembahasan pada hari ini yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan bermain teka-teki silang. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan tadi, kalian bisa mengerti dan memahami materinya? Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi kuis ataupun teka-teki silang kita. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menempelkan stick yuk? Iya, ayo. Bisa lah kalau mau dijawab. Yoi. Sudah Ibu? Sudah ya? Sekarang Kok? silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah anak-anak, karena sudah ditempel sama teman-teman kita tadi, di sini Ibu akan membentuk 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu nih, ada 3 orang, ada Irsan, Pia, dan Justin. Kelompok 2 ada Firda dan Indah. Nah, ini gunanya papan itu dimana kalian harus bisa secara sigap menjawab soal yang Ibu tanyakan atas materi yang telah kalian tonton tadi, oke? Ya Bu, oke Bu. Baiklah, sudah siap semuanya? Sudah Ibu. Soal yang pertama, harus cepat ya. Ini rebutannya Bu. Iya, Oh iya. diangkat papan itunya ya. Ibu. Soal yang pertama, siapa bisa menjawab orang yang menjadi penghalang dalam penerima warisan? Ya, kelompok 1, silakan. Pembunuh ya Bu. Ya, benar sekali. Boleh ditulis? Ini satu mendaftar ya Bu. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Lanjut untuk soal yang bagian menurun. Nomor 2 ya. Siapa yang bisa menjawab harta yang diwariskan itu disebut sebagai apa juga? Ya. Kelompok 2 boleh maju. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, soal yang ketiga. Harus cepat ya. Orang yang keluar dari agama Islam menjadi sebab tidak mendapatkan warisan. Ya, kelompok 1 lebih dulu. Jadi ya. Ya, benar sekali. Murtad jawabannya. Beri aplaus kepada kelompok 1. Baiklah. Beri aplaus untuk kita pada hari ini. Nah. Baiklah anak
berasal dari kata mawaris, merupakan bentuk jamak dari kata sarimun yang artinya harta yang diwariskan. Nah, adapun makna istilahnya itu ada ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang itu meninggal dunia. Ilmu waris itu biasanya disebut dengan ilmu faraid atau bahasa inti dari ilmu warisan, yaitu perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Jadi intinya itu adalah ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Itu Ibu. Bagus sekali, terima kasih kepada Gustin. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kita mempelajari hukum waris dalam Islam ini boleh dibantu kepada Indah. Ya Bu, tujuan ilmu mawaris itu ada 3. Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslim agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syarat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang yang zalim dan yang tidak berhak menerimanya. Baiklah, mengenai tujuan selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Nah, ada yang tahu siapa apa aja yang menjadi sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan? Kepada Wilda, dipersilahkan. Sebab seorang mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama, sebab nasab, yaitu hubungan keluarga. Yang kedua itu nasab, sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga yaitu sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Yang keempat itu sebab kesamaan agama. Ya, terima kasih kepada Wilda. Dan selanjutnya sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan, Ibu minta kepada Gustin untuk menyimpulkan. Sebab-sebab orang tidak mendapatkan warisan ya Bu? Iya. Atau penghalang warisan. Iya. Yang pertama itu pembunuh atau orang yang membunuh. Yang kedua itu adalah seorang budak. Yang ketiga itu adalah orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat itu adalah perbedaan agama. Itu dia tidak bisa mendapatkan warisan. Baiklah. Terima kasih anak-anak Ibu pada hari ini. Nah, mengenai TTS kita tadi, siapa saja yang menjawabnya sudah Ibu catat ya namanya, dan itu sebagai nilai evaluasi harian kita. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu meminta kalian mencari hadis-hadis yang berhubungan tentang hukum waris dalam Islam dan dikumpulkan minggu depan. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila ada seseorang yang ingin tahu tentang waris dalam Islam. Ibu. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam selama